Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Bapak Miftah Firdaus Prastomi, dengan mapel simulasi dan komunikasi digital. Untuk kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana cara kita presentasi dengan baik, ataupun beberapa cara agar kita bisa presentasi dengan baik. Kita ulas. Yuk kita ulas. Oke. Apa yang harus kita persiapan saat kita akan melakukan namanya presentasi atau namanya presentasi? Ataupun kalian belum tahu apa yang disebut dengan presentasi. Saya kira kalau kalian ingin melakukan presentasi portofolio kalian, seumpama kalian disuruh ataupun ada tugas untuk mempresentasikan tugas yang kalian buat. Di sini ada beberapa cara yang harus kalian persiapkan agar kalian dapat presentasi dengan luar biasa, ataupun kalian bisa juga akan mendapatkan nilai lebih saat kalian melakukan presentasi. Oke. Yang pertama di sini adalah persiapan materi. Nanti kita ulas persiapan materi itu apa. Yang kedua adalah slide PPT ataupun membuat sebuah slide yang profesional. Dan juga yang ketiga bisa juga asah gaya presentasi. Atau kita mulai dari persiapan materi. Oke. Persiapan materi yang matang akan dapat kalian gunakan saat nanti kalian presentasi. Presentasi ataupun materi bisa kalian cari di internet, bisa kalian cari di buku penunjang, ataupun kalian cari di jurnal-jurnal yang kalian cari di perpustakaan lah, ataupun di internet. Nah, karena dengan adanya materi di sini, saat kalian nanti ada tanya jawab oleh audiens, atau audiens mengajukan pertanyaan, kalian bisa menjawab dengan pastinya. Ini adalah kaitan dengan persiapan materi. Berikutnya adalah kalian buat slide yang menarik. Kata menarik di sini adalah slide yang memang benar-benar tidak banyak ya gambar ataupun teks yang berlebihan, tetapi di sini adalah ruang gelapnya slide yang di situ yang menunjukkan pada inti pokoknya. Setelah itu kalian jabarkan sendiri. Nah, di sini banyak cara membuat PPT dengan baik untuk siswa. Bisa di internet, dapat dijadikan sebagai acuan, ataupun di buku, ataupun di mana di jurnal-jurnal itu kalian bisa ambil di situ. Dan di sini pemakaian animasinya juga jangan terlalu banyak ya, maksudnya animasi yang bertele-tele yang nanti mengganggu dari presentasi kalian. Yang penting jelas dan menarik, gitu aja. Tambahannya gitu. Yang berikutnya adalah asah gaya presentasi. Nah, ini berikutnya adalah bagaimana kalian cara kalian mengasah gaya presentasi, yaitu kalian bisa di depan cermin, kalian bergaya dengan notasi yang nanti kalian ingin presentasikan, sama dengan tangan seperti ini. Bagaimana caranya? Nah, seperti ini. Itu bisa kalian pengaruh nanti saat kalian presentasi. Nah, berikutnya adalah menguasai teknik improvisasi. Nah, ini juga penting sekali. Saat kalian mentok pada data kalian di situ, kalian bisa mengimprovisasi diri. Kalian menggunakan kata-kata untuk penunjang agar presentasi kalian yang kalian tujukan nanti agar lebih bagus. Nah, itu adalah teknik improvisasi. Kita contohkan di sini. Selama presentasi berlangsung, saat Anda juga bisa mempelajari beberapa teknik improvisasi. Hal ini bisa meningkatkan interaksi dengan pendengar. Seumpama kita lemparkan ke audiens saat kalian presentasi. Nah, seumpama di sini audiens pengen agar tertarikan saat jenuh gitu ya. Kalian membuat kata-kata yang menarik
dengan kalian memasukkan dalam project ataupun presentasi yang kalian berikan tadi. Jadi di situ pengajak, kata-kata mengajak. Bisa, itu adalah teknik improvisasi. Oke. Berikutnya belajar namanya public speaking. Nah, ini juga public speaking di sini digunakan, memang kemampuan public speaking nyatanya tidak dimiliki oleh semua orang ya. Karena public speaking di sini biasanya seorang seorang wartawan biasanya reporter dan lainnya. Nah, di sini lebih banyak menggunakan namanya public speaking, juga ada ilmunya juga kalau kita ingin belajar namanya public speaking. Nah, di sini bisa ada tips ya dan trik yang bisa kita coba melalui video dan sebuah artikel di internet agar meningkatkan kalian untuk berbicara sangat lancar di depan umum. Nah, public speaking di sini nyatanya tidak berfungsi pada saat melakukan presentasi sebenarnya. Anda bisa menggunakan skill ini untuk berbagai kepentingan, terutama ketika kalian berbicara di depan umum. Saat kalian disuruh ataupun di sini ada job untuk kalian show, di situ ada kegiatan, kalian disuruh sebagai wawancara ataupun kalian disuruh moderator dan lainnya. Nah, ini fungsi dari public speaking yang kalian pelajari saat kalian presentasi, saat kalian belajar di sini akan muncul di situ. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, jelas yang berikutnya adalah berpakaian rapi. Nah, ini penting sekali. Saat nanti seumpama di sini kalian presentasi, baik itu nanti kalian ingin mencari pekerjaan, baik itu nanti kalian di sini presentasi digunakan saat belajar di sekolah, ya penting juga berpakaian rapi, baik itu pakaiannya, baik itu yang lainnya, sama rambutnya gondrong dan lainnya itu ya tolong di walaupun gondrong tapi dirapikan sama gitu ya. Jadi selama di sini rambutnya panjang ya dirapikan, ataupun di sini bajunya ya saat presentasi dengan kolega ataupun kalian presentasi di sebuah perusahaan ya pakaian dasian dan lainnya itu adalah menentukan nantinya. Ya bukan kaos blong itu presentasi ya memang aturannya seperti itulah. Jadi pakaian rapi memang nanti akan melihat orang yang wawancara di situ, melihat yang oh ini anak ini sudah pakainya udah rapi, itu ada nilai plus dari saat nanti kalian presentasi. Berikutnya adalah berlatih sebelum presentasi. Nah, ini penting juga biar gak blank saat kalian ingin melakukan presentasi ya. Sebelum hari H kalian melakukan presentasi, sebelum hari H kalian berlatih, maksudnya berlatih untuk presentasi. Jadi sebelum hari H atau beberapa jam sebelum kalian presentasi, kalian di sini belajarlah bagaimana kalian ingin nanti presentasi yang kalian buat itu nanti akan mengarah kemana, itu harus kalian buat kalian lihat-lihat lagi. Biar grogi kalian, biar gak grogi terlalu banyak, atau kalau saat nanti kalian berhadapan oleh seorang ke audiens kalian grogi lah, itu nanti apa yang ada di kepala kalian pasti akan hilang. Maksudnya pemikirannya ya, bukan ada kepalanya, tapi pemikirannya akan hilang dan blank, dan nanti presentasi yang kalian ingin sampaikan tidak masuk ke audiens dan ya hasilnya ya kurang nantinya. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya adalah awali presentasi dengan berpikir positif, tapi diawali dengan bismillah dulu dan berpikir positif. Ini sangat penting sekali. Jadi semua ruang lingkup yang nanti kalian ingin presentasikan ya diawali dengan bismillah pada diri kita sendiri, dan kita harus berpikir secara positif. Untuk apa sih itu? Untuk mood kita. Nah, mood kita saat kita ingin berpikir positif, jangan negatif dulu. Oh, aku gak lulus dah. Kalau saat wawancara untuk presentasi diri kalian, ya mood kita saya harus lulus. Pasti saya lulus. Nah, sama gitu. Dengan itu kalian presentasi kalian pasti akan baik. Nah, walaupun nggak 100%, bisa juga nanti 99% itu akan berdampak sekali kalau kalian pikir kalian secara positif. Nah, saya kira itu aja dari beberapa
kita yang tadi, bagaimana cara kita presentasi dan baik, tapi yang paling penting adalah diri kalian sendiri saat kalian ingin melakukan sebuah presentasi, baik itu presentasi diri atau wawancara dengan menggunakan slide ataupun tidak. Saat kalian wawancara, yang paling penting adalah pada diri kalian sendiri lah, penting. Selalu belajar, selalu optimis, selalu berpikir positif. Saya kira itu aja. Saya akhiri untuk pembelajaran pertemuan keempat kali ini. Ya, salam sehat, tetap sehat, dan jaga diri kalian, imun kalian. Tetap fokus pembelajaran daring dengan menggunakan Taruna Sinau. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.